أشهر مباركة وفقد موجع أشهر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. له باك ودمعي Dunia teknologi selalu penuh dengan para pencetus dan penemu ide serta inovasi. Siapa sangka di balik penemuan dan industri teknologi saat ini ada sentuhan ilmuwan muslim di belakangnya. Hal ini membuktikan ilmuwan muslim juga tidak kalah dan sangat diakui dalam bidang teknologi, seperti ilmuwan barat. الكل يخفي دمعه Ilmuwan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Namun, kontribusi mereka seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia, terutama oleh dunia barat. وصحابه Mengapa hal demikian dapat terjadi? Lalu siapa ilmuwan yang coba dihilangkan dari sejarah dunia tersebut? Mari kita bahas lebih lengkap dalam video ini. نزله وجعل Sahabat Muslim, ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Salah satu alasannya adalah karena adanya bias historiografi Barat. Historiografi Barat seringkali menggambarkan sejarah ilmu pengetahuan sebagai perkembangan yang linear, dimulai dari Yunani kuno dan kemudian dilanjutkan oleh Eropa. Hal ini menyebabkan kontribusi ilmuwan Islam seringkali diabaikan atau bahkan diklaim sebagai karya ilmuwan Barat. Alasan lain mengapa kontribusi ilmuwan Islam dilupakan adalah karena adanya perang salib dan kolonialisme. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan antara dunia Islam dan Barat. Perang salib menyebabkan permusuhan antara kedua belah pihak, yang kemudian berdampak pada persepsi Barat terhadap Islam dan ilmuwan Islam. Kolonialisme juga menyebabkan terjadinya asimilasi budaya dan perampasan kekayaan intelektual dari dunia Islam. Berikut adalah beberapa ilmuwan Islam yang kontribusinya seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia. Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina, atau yang di dunia barat dikenal Avicenna, adalah filsuf dan dokter terkemuka di dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshana, dekat Bukhara di Asia Tengah yang sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikkannya pada usia 16 tahun. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Beliau menelurkan beragam karya di bidang kedokteran yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Ath-Thib atau The Canon of Medicine atau Kitab Pengobatan menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi merupakan seorang ilmuwan muslim terkemuka yang telah banyak memberikan kontribusi bagi peradaban umat manusia. Sebagai seorang tokoh besar pada masanya, Al-Khawarizmi telah menghasilkan banyak karya-karya yang monumental antara lain dalam bidang matematika, astronomi, dan dalam bidang lainnya. Dalam bidang matematika, beliau banyak memberikan sumbangan yang berharga khususnya bagi perkembangan ilmu aljabar dan aritmetika. Sedangkan dalam bidang ilmu astronomi, beliau dikenal sebagai salah satu pendiri bidang astrolabe dan telah menyusun kurang lebih 100 tabel tentang bintang.
perkembangan ilmu matematika dan astronomi sangat dipengaruhi dan bertumpu pada hasil pemikiran yang telah dikemukakannya tersebut. Al-Biruni. Abu Raihan Al-Biruni adalah salah satu ulama terbaik yang pernah dihasilkan dunia. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia sains, geografi, astronomi, fisika, dan banyak bidang lainnya. Karya-karyanya, bersama dengan karya-karya ilmuwan besar lainnya, telah membangun dasar ilmu pengetahuan modern. Meskipun dia hidup di abad pertengahan, pemikiran dan pengamatannya bertahan hingga saat ini. Dia merumuskan banyak solusi matematika untuk masalah yang belum terpecahkan. Salah satunya terkait teori rotasi bumi melalui penentuan garis lintang dan garis bujur dari banyak daerah setelah melakukan pengamatan yang tajam. Al-Biruni juga merancang beberapa instrumen untuk membantu menentukan nilai-nilai tertentu seperti jari-jari bumi dan berat jenis logam. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya, adat istiadat, sastra, dan agama dari berbagai tempat di seluruh dunia, karena ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah bersama dengan patronnya. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan, atau dikenal sebagai Geber di dunia barat, adalah seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern. Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Waliyuddin At-Tunisi Al-Hadrami. Pria ini ahli dalam bidang sosiologi. Karyanya yang banyak dibicarakan adalah Muqaddimah. Selain karya tersebut, Ibnu Khaldun juga sempat membuat karya bernama Kitab Al-Tsani. Buku ciptaan keduanya ini mengandung sejarah kehidupan dinasti di daratan Arab. Periodenya dimulai dari dinasti pra-Islam hingga Islam. Lebih dari itu, terdapat juga pembahasan tentang masyarakat non-Arab, misalnya mereka yang berasal dari Persia, Israel, Suriah, Yunani, Nabasia, Turki, Bizantium, hingga Koptik. Kemudian Ibnu Khaldun sempat juga menulis buku ketiga bertajuk Kitab Al-Tsalits. Di dalamnya termuat sejarah bangsa Berber. Selain itu, mengandung juga pembahasan terkait otoritas kerajaan dan dinasti Maghribi. Kontribusi ilmuwan Islam telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Namun, kontribusi mereka seringkali dilupakan atau dihilangkan dari sejarah dunia. Hal ini penting untuk diingat agar kita dapat menghargai kontribusi mereka dan belajar dari sejarah. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan mengenai alasan dunia barat yang mencoba menghapus kontribusi beberapa ilmuwan Islam dalam perkembangan teknologi di dunia. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat Muslim semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.